zakat yang bisa dikumpulkan itu sebanyak 327 triliun. Sobat pojok penyuluh, coba bayangkan kalau kita mempunyai uang sebesar 327 triliun. Wow, sangat besar sekali, fantastis. Yang dimana kalau sebesar itu, coba bayangkan, kita buat kesejahteraan untuk masyarakat, untuk umat, pasti tidak ada kata kemiskinan. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas rukun Islam yang keempat, yang masih banyak sekali kita abaikan di masyarakat, zakat. Bersama saya, Abdul Bari, hari ini kita akan membahas sebuah topik, zakat di Bondowoso, dari amanah lokal menuju kesejahteraan nasional. Pojok penyuluh, dari penyuluh untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pojok Penyuluh. Kembali lagi bersama saya, Abdul Bari, Koordinator Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tegelampel. Dalam ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai keislaman dari sisi kehidupan nyata. Sobat, di antara rukun Islam yang punya dampak sosial luar biasa adalah zakat. Bukan sekedar ibadah, tetapi juga sarana pemerataan ekonomi dan wujud kepedulian di antara sesama. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik zakat di Bondowoso, dari amanah lokal menuju kesejahteraan nasional. Bersama kita telah hadir sosok yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Imam Husaini, Ketua IPARI Kabupaten Bondowoso, dan sebagai ASN Penyuluh Agama Islam Ahli Muda. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah sehat-sehat. Pak Bari apa Mas Bari ini? Ya, karena masih muda bisa Mas. Oh ya, Ya. siap Mas Bari, Ya. Mas Bari. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kami senang sekali berjumpa dengan Bapak Imam. Semoga perbincangan kita kali ini bisa menambah semangat masyarakat dalam memahami dan menunaikan zakat dengan benar dan bermakna. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang zakat di Bondowoso. Tema kali ini yaitu zakat di Bondowoso, dari amanah lokal menuju kesejahteraan nasional. Bagaimana menurut Pak Imam? Ya, gini Mas Bari. Zakat itu memang satu hal yang sangat luar biasa ya. Jadi zakat itu salah satu rukun Islam yang sudah menjadi satu rukun di dalam rukun Islam yang 5 itu. Nah, penyebutan zakat ini kalau dalam agama Islam itu, kalau di Al-Quran itu disebutkan sebanyak 32 kali. Menurut penelitian disebutkan 32 kali. Dan 30 kali itu juga disebutkan bersamaan dengan perintah sholat. Nah, karena saking urgennya ya, saking pentingnya zakat itu sampai disebutkan bersamaan dengan sholat sebanyak 28 kali. Nah itu. Nah terkait dengan konsep ini yang seperti disebutkan tadi itu zakat itu dari amanah lokal menuju kesejahteraan nasional itu sangat luar biasa. Iya. Karena potensi zakat secara nasional itu, ini menurut perhitungan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas itu ya, itu potensi zakat yang bisa dikumpulkan itu sebanyak 327 triliun. Masya Allah. Ya. Berarti sangat besar sekali. Betul, jadi bukan hanya berbunyi juta, bukan berbunyi miliar, tapi triliun. Nah, potensi ini yang sangat luar biasa, sehingga zakat itu betul-betul harus diperhatikan oleh kita sebagai umat Islam. Kalau mengingat sejarah terkait dengan zakat ini, pernah ada seorang tokoh yang mengusulkan berdirinya Kementerian Agama, itu yang bernama Bapak Kiai Haji Muhammad Soleh Suaidi. Nah, pada waktu itu zakat itu menyebutkan
bahwa zakat itu terbangun karena adanya dua trust, dua kepercayaan. Iya. Kepercayaan kepada Allah yang pertama, kepercayaan kepada yang mengelola zakat. Istilahnya itu amil. Nah, jadi dari dua kepercayaan itu, nah ini yang masih belum bisa tersentuh secara langsung kepada masyarakat. Iya, iya. Karena dasarnya hanya kepercayaan. Nah, oleh karena itu, negara kita, bangsa Indonesia itu, sejak tahun 1999, nah, Iya. itu mengeluarkan sebuah undang-undang tentang zakat, khusus pengelolaan zakat ini yang diterbitkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, nah, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, Iya. itu sangat luar biasa. Karena saya pernah baca juga di buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Judul bukunya itu Pengelolaan Zakat yang Efektif. Itu dari semua anggota negara yang terkumpul dalam IDB. IDB itu Islamic Development Bank, sebanyak 56 negara yang memiliki undang-undang tentang zakat itu hanya sebanyak 11 negara. Waduh. Nah, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Itu sangat luar biasa. Iya. Nah, kembali kepada tadi, potensi zakat yang sangat luar biasa itu, yang menurut catatan Basnas itu potensinya sebanyak 327 triliun. Tahun 2024 itu Basnas itu mengumpulkan zakat sebanyak kurang lebih 41 sampai 42 triliun. Dan itu ditasorufkan, dibagikan kepada masyarakat dalam rangka untuk membangun dan mengentaskan kemiskinan yang menjadi program dari pemerintah. Sangat luar biasa kan itu ya. Iya Pak Imam. Kalau begitu dari kacamata nasional, potensi zakat di Indonesia ini sangat besar sekali ya. Betul. Bahkan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun ini. Betul. Tetapi yang baru tergarap baru sebagian kecil, yaitu menurut Bapak, bagaimana sebenarnya potret pengelolaan zakat ini di Indonesia ke depan? Ya, di Indonesia itu kalau kita kembali kepada kesadaran yang ditopang oleh dengan undang-undang tentang zakat, maka seharusnya kita itu sebagai umat muslim itu benar-benar bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi zakat yang harus dikeluarkan oleh semua insan Islam. Jadi setiap muslim itu ketika sudah mempunyai keyakinan bahwa zakat itu memang berhak untuk dikeluarkan dan wajib untuk dikeluarkan, maka potensi zakat yang sangat luar biasa itu akan benar-benar terkumpul dan itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk membangun sebuah bangsa. Nah, itu Mas sangat Bari. menarik sekali pembahasan ini Pak Imam. Jadi pengelolaan zakat di ini bukan hanya soal menghimpun atau mengumpulkannya, tetapi juga bagaimana menyalurkan dengan amanah dan tepat sasaran kepada muzaki atau penerima. Nah, di era digital ini, sekarang masyarakat semakin akrab dengan aplikasi dan transaksi non-tunai. Bagaimana menurut Bapak Imam, apakah transformasi digital ini juga berdampak pada cara masyarakat berzakat? Nah, betul sekali ini Mas Bari. Karena sekarang ini sudah zamannya zaman digital ya, dan gennya itu sudah gen alpha sekarang ini sudah banyak tertuang dalam informasi dan telekomunikasi atau IT itu, maka itu harus kita kelola dengan baik agar supaya zakat itu benar-benar terhimpun, tersalurkan, dan teradministrasi dengan baik secara digital. Karena kalau itu sudah terbangun, maka apa yang seperti saya sampaikan di awal itu, zakat itu
eh, terlaksana karena dua trust. Jadi kepercayaan kepada Allah dan juga kepercayaan kepada amil zakatnya. Bagaimana amilnya itu mentasarrufkan terkait dengan dana yang dihimpun ini. Kalau itu sudah tercapai melalui digital saat ini, maka itu akan menumbuhkan semangat yang luar biasa dari masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional ini. Walaupun Badan Amil Zakat Nasional itu bukan satu-satunya lembaga yang mengelola zakat, di samping Basnas ada LAS, lembaga amil zakat lainnya ya, yang dikelola oleh berbagai macam organisasi kemasyarakatan. Nah, masyarakat itu bisa menunaikan zakatnya dari lembaga-lembaga tersebut. Dan utamanya dari Basnas. Karena ini adalah badan yang memang dibentuk oleh negara dan untuk memakmurkan masyarakat dan bangsa Indonesia. Ini Mas Bari. Enggak, biar tidak tegang diminum Nah, juga. karena zakat itu juga berkaitan dengan ini, maka kita harus mencicipi racikan kopi yang sangat luar biasa. Bondowoso. Nah, ini terkait dengan caranya minum ini Mas Bari. Iya. Caranya minum itu pakai basmalah. Nah, baik, kita akan masuk ke konteks Bondowoso, Pak Imam. Iya. Bondowoso ini dikenal dengan masyarakatnya masyarakat yang religius, di mana masyarakatnya ini banyak yang taat beragama. Iya, di pesantren-pesantren di Bondowoso ini sangat banyak sekali. Menurut Bapak Imam, bagaimana perkembangan atau kesadaran masyarakat ini dalam berzakat di Bondowoso ini dalam beberapa tahun ini? Ya, baik Mas Bari. Potensi Bondowoso itu juga sangat luar biasa karena menurut hitungan BPS jumlah penduduk Bondowoso itu sekitar 700 sekian ribu lebih ya. Iya. Itu penduduk dan mayoritas adalah beragama Islam. Karena beragama Islam maka mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat. Nah, semua warga masyarakat Bondowoso itu sudah memiliki kesadaran untuk menunaikan zakatnya. Dan ini terbukti dengan yang pertama itu dimulai dari para ASN kita. Jadi semua ASN yang ada di Kabupaten Bondowoso itu diberi kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Dan alhamdulillah ini Mas Bari, untuk Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso itu 100% semua ASN-nya itu sudah menunaikan zakat. Berarti langsung otomatis terpotong untuk zakat untuk ASN ini. Bukan terpotong karena kesadaran dari para ASN itu untuk melakukan zakatnya. Dan untuk memudahkan itu maka langsung dibayarkan ketika gaji itu sudah keluar. Seperti itu Mas Bari. Jadi itu berangkat dari kesadaran kita sebagai orang Islam, sebagai ASN Kementerian Agama yang harus memberikan panutan kepada ASN-ASN yang lain, maka semua ASN Kementerian Agama itu 100% sudah menunaikan zakat. Nah, seperti itu Mas Bari. Nah, terkait dengan konteks itu, karena sudah dimulai dari ASN, utamanya penyuluh agama Islam ini yang semuanya sudah luar biasa dalam menunaikan zakatnya. Nah, kita akan kembangkan kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana caranya masyarakat ini memiliki kesadaran dan kepercayaan untuk mengeluarkan zakatnya melalui badan yang memang sudah dibentuk oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, ya kita harus memberi pelajaran dan pembelajaran. Jadi secara penyuluhan kita sosialisasi tentang zakat dan pembelajarannya kita mulai dari diri kita sendiri. Tadi sudah betul.
Luar biasa ini Pak Imam. Berarti Bondowoso ini juga mempunyai potensi zakat daerah yang besar ini Pak Imam. Betul. Nah, kalau dari sisi program, ya, apa saja inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Basnas Bondowoso ini atau para penyuluh yang agama Islam dalam menguatkan gerakan-gerakan zakat di Bondowoso ini? Betul, betul Mas Bari. Ini sangat penting ya, sangat penting bagi kita, sangat penting bagi kita dalam proses untuk mensukseskan program zakat yang potensinya sangat luar biasa. Pertama, hubungan antara Basnas dengan Kementerian Agama yang notabene-nya ini adalah penyuluh agama Islam sebagai ujung tombaknya. Nah, ini sudah diperkuat dengan sebuah MOU. MOU antara Kementerian Agama dengan Basnas. Nah, ketika MOU ini sudah diterbitkan, maka secara otomatis Basnas dengan Kementerian Agama dalam hal ini penyuluh agama Islam ini sudah memaksimalkan untuk mensosialisasikan bagaimana agar supaya zakat ini benar-benar bisa dipahami dan dilaksanakan oleh semua masyarakat Kabupaten Bondowoso. Nah, selain itu, penyuluh agama Islam juga selain sosialisasi, ini juga bisa mengumpulkan zakatnya sebagai perantara, penghantar dari masyarakat ke Basnas. Nah, dari sana setelah masuk ke Basnas, ini dikelola sedemikian rupa sehingga kemarin itu di aula kantor Kementerian Agama itu ada penyaluran zakat. Ini sebagai tindak lanjut juga dari MOU itu. Basnas kemarin itu sudah menyalurkan bantuan untuk membangun rumah bagi warga yang tidak mampu, kemudian beasiswa bagi siswa, dan juga sepeda gunung untuk siswa yang membutuhkan, dan juga ada banyak hal yang sudah UMKM betul, bantuan rombong, bantuan alat-alat usaha, dan itu semuanya akan membangun kepercayaan dari Basnas kepada masyarakat untuk menunaikan zakatnya. Sehingga zakat itu benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat luas, utamanya di Kabupaten Bondowoso. Dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, itulah fungsi dari zakat, untuk membersihkan harta, untuk membersihkan jiwa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi zakat di sini bukan cuma hanya bantuan konsumtif ini, betul, Pak betul, ya. Betul, Mas Bari. Jadi bisa untuk pemberdayaan ekonomi umat, betul. Ya, berkelanjutan juga. Berkelanjutan. Mungkin Bapak Imam ini bisa memberikan contoh ya, yang bisa menginspirasi dari penerima zakat produktif di Bondowoso. Ya. Kalau contohnya itu sudah banyak beberapa UMKM yang sudah menerima manfaat dari adanya zakat ini yang disalurkan melalui Basnas, dan alhamdulillah sekarang itu yang jual gorengan itu semakin ekonominya meningkat, kemudian ada lagi bengkel sepeda itu dengan diberi bantuan kompresor itu usahanya semakin meningkat. Ada lagi yang jual bakso dikasih berarti rombong, sangat membantu biasa untuk perekonomian keluarga ini. Betul, sangat membantu. Betul. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Dan dari mustahik menjadi muzaki, nantinya dari mustahik akan menjadi muzaki. Betul. Nah, itu yang diharapkan. Harapan dari kita semua ya. Harapan kita semua itu jadi masyarakat itu yang asalnya menerima itu bagaimana masyarakat itu bisa menunaikan zakat. Jadi istilahnya Mas Bari tadi itu dari mustahik menjadi muzaki. Itu luar biasa itu Mas Bari. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Pak Imam, kemarin kami juga ikut bersama Kementerian Agama Bondowoso turun ke lapangan, ikut
membangun kampung zakat di tepatnya di Wonosari kalau tidak salah itu. Oh ya, betul. Bagaimana betul. perkembangan tindak lanjut dari kampung zakat ini? Ya, betul itu Mas Bondowoso. Bari, betul. Perlu diketahui oleh masyarakat Kabupaten Bondowoso khususnya dan semua pemirsa Pojok Penyuluh ini yang luar biasa selalu mengikuti kita semua. Eh, di Kabupaten Bondowoso itu memang sudah dibangun beberapa kampung zakat. Ada yang di Telogosari, itu ada kampung zakat. Kemudian yang baru-baru ini di Wonosari, itu kampung zakat yang hasil kerjasama dengan Kementerian Agama dan Penyuluh Agama Islam sebagai sebagai ujung tombaknya dalam pengelolaan kampung zakat tersebut. Dan alhamdulillah untuk tujuan adanya kampung zakat itu bagaimana masyarakat yang awalnya itu menerima zakat ini akan disulap, akan dirubah menjadi orang yang mengeluarkan zakat atau istilahnya muzaki. Dan ini perkembangannya alhamdulillah sangat luar biasa. Yang asalnya hanya 2 ekor kambing itu sekarang sudah berkembang menjadi hampir 12 kambing. Alhamdulillah. Nah, ini sangat luar biasa. Dan ini perlu diapresiasi oleh kita semua dan didukung oleh kita semua, utamanya warga masyarakat Bondowoso, agar supaya kampung zakat ini bukan hanya di Wonosari. Kampung zakat ini bukan hanya di Telogosari, tapi di semua daerah di seluruh Kabupaten Bondowoso itu ada kampung zakat. Sehingga masyarakat itu benar-benar akan tersugesti untuk menunaikan zakatnya. Karena dari kampung zakat itu kita bisa memberdayakan masyarakat, bisa mengumpulkan bagaimana potensi yang ada, dan juga bisa menggerakkan masyarakat agar supaya sadar berzakat. Masya Allah, Masya Allah. Sudah, alhamdulillah untuk Bondowoso sudah berjalan. Ya, alhamdulillah. Jadi penyuluh ini bisa berkolaborasi dengan Basnas, betul. bersinergi dengan Basnas. Ini sangat bagus di Bondowoso, Pak Imam. Bukan hanya sangat bagus, luar biasa. Jadi ini menjadi kekuatan kita agar supaya masyarakat Bondowoso lebih berdaya mungkin. Ya, betul. Karena gini, Mas Bari, zakat itu kalau dipikir secara pikiran dangkal ya, zakat itu kan seakan-akan harta kita berkurang kan ya. Zakat itu seakan-akan harta kita berkurang. Padahal hakikatnya harta kita itu akan bertambah. Karena semakin kita mengeluarkan zakat, maka harta kita akan semakin berkah. Dengan sering kita mengeluarkan zakat, maka harta kita akan menjadi berkembang. Ibaratnya gini ya, Bari. Kalau ada satu tempat air ya, katakanlah bak air, itu kan di bawah pasti ada krannya. Ada kran pembuangan, ada kran pemasukan kan ya? Betul. Kalau kran pembuangan ini tidak pernah dikeluarkan, maka air yang menggenang itu akan kotor, akan penuh lumut, kan seperti itu. Tapi kalau keran yang di bawah pembuangannya ini dikeluarkan, maka yang atas ini lancar mengalir, yang tergenang kotorannya juga tidak ada, maka air itu akan bersih. Sama dengan harta yang kita miliki. Kalau harta itu kita sering keluarkan, maka sumbernya juga akan banyak mengalir. Tapi ketika harta itu kita hanya pendam bersama, pendam sendiri, maka harta kita itu akan penuh dengan kotoran. Dan itu yang akan membawa harta kita itu tidak akan pernah berkah. Berarti dalam zakat ini sangat besar sekali manfaatnya. Dari segi jasmani atau bantuan-bantuan, ini terdapat sisi ruhaniyah juga. Di dalam Al-Quran ini
Di surat At-Taubah ayat 60 Allah menjelaskan 8 golongan penerima. Ya, betul. Yang 8 golongan penerima itu siapa saja, Pak Imam? Nah, betul Mas Bari. Jadi untuk zakat itu harus disalurkan kepada 8 golongan, 8 asnaf istilahnya. Ya. Asnaf itu ada fakir, ada miskin, ada gharim, ada amil, kemudian ada sabilillah, seperti itu. Jadi semua golongan yang 8 itu berhak untuk menerima zakat, dan ini harus benar-benar diperhatikan oleh pihak pengelola zakat. Dalam hal ini adalah Basnas. Jadi Basnas itu memang harus benar-benar mengetahui tentang 8 asnaf ini. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui 8 asnaf ini? Maka ini tugas kita semua dalam mendata. Nah, mendata ini Mas Bari. Jadi itu pentingnya data. Jadi data itu menjadi penting. Orang ini apakah layak menjadi muzaki? Orang ini apakah layak menjadi mustahik? Ini perlu dengan data yang otentik. Nah, data itu bisa diketahui ketika ada kolaborasi antara penyuluh dengan Basnas. Nah, penyuluh itu yang mendata semuanya, kemudian diserahkan kepada Basnas. Nah, Basnas ini nanti yang menyalurkan zakatnya kepada 8 asnaf ini. Karena gini Mas Bari, kita di era sekarang ini kalau mencari orang yang susah makan itu kan sulit sekarang ya. Betul. Semuanya kalau makanan itu insya Allah ada semua. Betul. Kalau makanan itu tidak kekurangan. Nah, sekarang yang perlu dipikirkan itu bagaimana keberlanjutannya. Jadi keberlanjutan seseorang itu misalnya penghasilannya kurang dari target. Nah, ini bukan tidak menutup kemungkinan rumahnya itu bagus kelihatannya, tapi pekerjaannya, penghasilannya kurang. Nah, ini perlu kejelian dalam pendataan tersebut. Sehingga data yang otentik itu benar-benar dibutuhkan, sehingga 8 asnaf tadi itu benar-benar bisa dipilah dan dipilih siapa yang lebih membutuhkan. Seperti Mungkin itu, Pak Imam bisa lebih menjabarkan tentang nisab yang wajib kita keluarkan. Nah, betul Mas Bari. Ini sangat penting ini. Karena zakat itu dalam pikiran kita itu hanya terbetik zakat fitrah. Kan seperti itu. Betul. Hanya zakat fitrah aja yang ada. Nah, padahal zakat itu bukan hanya zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, zakat mal itu bukan hanya harta yang dimiliki. Zakat mal itu yang pertama dari pertanian. Nah, pertanian. Nah, pertanian itu dari semua aspek, baik itu padi, kemudian lombok, semuanya, semua aspek. Semua aspek itu ada harta yang harus dikeluarkan berupa zakat. Berapa nisabnya untuk padi? Nah, padi itu nisabnya kalau gabah itu 1 ton 2 kintal. 1 ton 2 kintal. Jadi kalau sudah panen 1 ton 2 kintal, maka itu sudah harus wajib mengeluarkan zakatnya. Kan kita kadang-kala dalam masyarakat tidak sadar kan, hasilnya berapa ton? 3 ton umpamanya. Nah, itu sudah wajib zakat itu Mas Bari. Ya, wajib zakat. Ya, ini yang masih belum banyak masyarakat ketahui. Betul. Dan ini perlu dipahamkan oleh kita kepada masyarakat agar supaya harta yang diperoleh itu benar-benar menjadi harta yang bersih itu Mas Bari. Itu terkait dengan pertanian. Kemudian ada lagi harta perdagangan. Nah, perdagangan kita punya toko itu Mas Bari, punya toko, bermacam-macam toko. Nah, itu hitungannya 1 tahun kalau toko itu. 1 tahun hitungannya. Nisabnya berapa? Senilai 85 gram emas.
Kalau harga emas itu 1 juta, berarti ada 85 juta nisab perdagangan. Itu semuanya dihitung terlebih dahulu, kemudian dikurangi biaya. Nah, baru itu kalau sudah mencapai nisabnya, itulah yang dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Itu perdagangan. Kemudian kalau ada lagi gaji, nah profesi ya, profesi seperti kita ini, saya, Mas Bari ini, nah ini kan wajib sudah untuk profesi. ya. Nah, profesi. Kalau zakat profesi itu sama nisabnya 85 gram emas senilai itu dalam hitungan 1 tahun. Nah, yang dikeluarkan 2,5% seperti itu. Dan masih untung kita nih Mas Bari, 1 bulan itu langsung diserahkan 2,5%. Tidak satu kaligus 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun itu rasanya besar juga ya. Nah, berarti kita bisa menyicil untuk penyalurannya. Ya, untuk mengeluarkannya. Gitu. Nah, dan kembali kepada pertanyaan tadi Mas Bari, ada yang terlupakan. Nah, itu yang dikeluarkan zakatnya itu 5%. 5%. Ketika sawahnya itu diairi dengan air pengairan yang membayar. Nah, seperti itu. Tapi kalau tak ada hujan, itu mengeluarkannya 10% dari hasilnya. Seperti itu untuk pertanian itu Mas Bari. Jadi zakat ini bukan sekedar transfer harta ini Pak Imam. Betul, jadi betul. Bisa jadi sebagai solidaritas untuk kita sesama muslim atau sesama anak bangsa atau saudara. Mungkin lebih dari itu untuk zakat. Nah, jadi potensi zakat yang sangat luar biasa itu bisa disalurkan untuk kemakmuran bangsa. Jadi bangsa Indonesia yang punya program yang sangat luar biasa itu bisa ditopang dengan adanya zakat yang sangat luar biasa ini Mas Bari. Oh iya, untuk penyaluran zakat ini misalkan ada non-muslim yang tidak mampu, bagaimana hukumnya ini Pak Imam? Nah, kalau terkait dengan hukum, karena zakat ini adalah merupakan satu kekayaan yang sangat luar biasa yang dihimpun dari masyarakat, maka untuk membantu siapapun, maka itu bisa. Boleh, berarti. Boleh, sangat boleh. Karena apa? Dengan adanya zakat ini yang disalurkan kepada orang di luar Islam atau non-muslim, itu siapa tahu akan menggerakkan hatinya untuk masuk Islam. Islam itu indah. Dan memang Islam itu indah Mas Bari. Islam itu indah, Islam itu bercahaya, Islam itu luar biasa. Rahmatan lil alamin istilahnya. Betul Mas Bari. Rahmatan lil alamin. Jadi siapapun itu akan bisa menikmati zakat yang dikumpulkan ini Mas Bari. Berarti zakat ini sangat indah sekali. Betul. Kalau kita bisa mengeluarkan dengan ikhlas untuk membantu masyarakat, lebih-lebih untuk membantu bangsa kita ini. Betul. Secara nasional. Ya, betul. Namun gini Mas Bari, sekarang ini kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan zakatnya ke badan yang memang sudah dibentuk ini kan masih kurang. Dan ini perlu kerjasama semua pihak agar supaya zakat yang dikeluarkan oleh muzaki itu bisa disalurkan melalui lembaga yang memang dibentuk oleh pemerintah ini. Sehingga semuanya bisa tercatat, semuanya bisa tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, ya, kita sebagai pemilu agama Islam jangan pernah berhenti untuk memotivasi diri, memotivasi masyarakat agar supaya menyalurkan zakatnya melalui lembaga yang memang sudah dibentuk oleh pemerintah kita. Seperti itu Mas Bari. Luar biasa sekali perbincangan hari ini Bapak Imam. Ya, banyak sekali yang bisa kita petik, terutamanya kami dan masyarakat luasnya nantinya ya.
dari potensi zakat nasional, praktiknya baik itu di Bondowoso hingga makna spiritual zakat bagi kehidupan ini. Banyak hal yang bisa kita petik dari ilmu-ilmu jenengan untuk kami terutamanya yang bisa nantinya diaplikasikan di masyarakat, dan nantinya di masyarakat mungkin bisa bergerak bersama-sama untuk bisa sadar untuk berzakat. Oh iya, Pak Imam, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat pojok penyuluh. Mungkin dari Pak Imam ada motivasi-motivasi untuk kami. Ya, terima kasih Mas Bari yang sudah mengundang saya secara pribadi untuk hadir di pojok penyuluh. Nah, ini sangat luar biasa. Ini ada karena terkait dengan perbincangan kita tentang zakat. Betul. Ini ada hal yang perlu kami sampaikan kepada seluruh sobat pojok penyuluh dimanapun berada, dan khususnya yang selalu menemani pojok penyuluh untuk like and share. Nah, itu gini Mas Bari. Iya. Yang pertama, ada sebuah pepatah yang mengatakan think global, act local with zakat potential. Artinya apa? Zakat itu adalah cahaya yang membersihkan jiwa dan harta. Zakat itu ketika kita menunaikan zakat, maka kita membangun harmoni sosial yang kuat. Ketika kita berpikir global dan bertindak secara universal, dan kita juga bertindak dalam lokal, maka kita akan membangun kebijakan sosial dengan zakat sebagai alat yang nyata dalam membangun kehidupan dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, para sobat pojok penyuluh dimanapun Anda berada, mari kita sadar bersama tentang menunaikan zakat ini. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menunaikan zakat? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengamalkan zakat? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memberikan zakat? Oleh karena itu, para sobat pojok penyuluh, mari kita tanamkan sekali lagi dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, agar supaya benar-benar sadar untuk berzakat. Baik, terima kasih Pak Imam sudah hadir di pagi hari ini. Sudah banyak memberikan ilmu-ilmu kepada kami, terutamanya nanti bisa kami aplikasikan di masyarakat. Atas hadirnya kami mohon banyak-banyak terima kasih. Sobat pojok menyuluh, dari pembahasan narasumber tadi bisa kita petik bahwa kita tidak sekedar hanya mengeluarkan harta kita, tetapi bisa kita ambil hikmahnya. Di antaranya, zakat bisa mensucikan harta kita. Dan yang kedua, bisa menenteramkan jiwa kita. Yang ketiga, bisa membantu mensejahterakan umat. Saya Abdul Bari pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di podcast episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pesan-pesan yang terakhir. Pesan terakhir.